Selatan sekaligus kuasa hukum yang tersohor di Sumatera Selatan, yaitu Bapak Muhammad Amin Pras. Aminuddin akrab disapa dengan Amin Pras. Terkait dengan permasalahan penyebaran COVID-19 di Sumatera Selatan, tentunya Bapak selaku pencipta puisi sekaligus tokoh masyarakat Sumatera Selatan, di dalam puisinya itu terdapat beberapa pesan-pesan yang akan disampaikan. Pertama, puisi Bapak Corona Allah, Ramadan tanpa Corona, dan Kembali Aku. Maka yang pada kesempatan hari ini biar kita langsung secara tinggi, kita Bapak Amin Pras akan membuat puisi kembali, yaitu Sayangnya Aku. Di keempat puisi ini tentu ada kiat-kiat atau pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Amin Pras. Kepada Bapak kami silakan. Jadi sehubungan dengan adanya Corona COVID-19 sudah mendunia penyebarannya, bahkan sekarang sudah di Indonesia. Nah, namun dengan adanya himbauan dari negara, pemerintah dalam hal ini untuk di rumah saja, ada juga inspirasi timbul. Kita manfaatkan waktu kita di rumah, tidak keluar agak penting, sehingga kita coba tuangkan dalam bentuk karya puisi acak ini. Tentu di dalam puisi ini punya maksud, punya pesan untuk semua orang. Nah, jadi sehubungan dengan penyebaran COVID-19 ini, sebetulnya langkah-langkah yang sudah diambil oleh negara dan hal ini pemerintah sudah cukup baik. Namun dalam hal ini juga negara tidak boleh lemah. Negara harus kuat. Tinggal bagaimana negara dalam hal ini dan masyarakat hidup berbangsa dan bernegara harus memahami COVID-19 ini. Jadi sekarang ini memang kondisi sudah tercipta opini bahwa COVID-19 ini, Corona ini momok, bagikan momok yang menghantui. Nah, sehingga opini ini tercipta dan terbangun di masyarakat. Ini yang membuat semakin cepat penyebaran. Kenapa? Begitu imunnya masyarakat lemah, disitulah saat itulah COVID-19 itu bisa dengan cepatnya penyebaran dia. Nah, jadi kita memohon dalam puisi ini, kita menginginkan pesan yang kuat dengan COVID-19 ini, Corona Allah ini, jangan ditakuti, jangan dicemaskan, dan jangan juga menjadi kekhawatiran, karena ini pun ciptaan Tuhan, ini pun berasal dari Tuhan. Nah, jadi kalau kita paham segala sesuatu di muka bumi ini berasal dan diciptakan oleh Tuhan, ya di dalam tubuh kita ini sangat sempurna ciptaan Tuhan. Jadi awalnya ini kita harus jiwa dulu, jiwa kita harus tenang. Kalau jiwa tenang, pasti terdapat tubuh yang sehat. Nah, kalau bicara jiwa tenang, berarti imun itu maksimal, tinggi dianya. Nah, ketahanan tubuh itu tinggi, kekebalan tubuh itu tinggi, sehingga penyebaran COVID itu pun nggak bisa, nggak mampu, tidak dapat menembus. Artinya kalaupun dia tidak terpapar, itu pun tidak bisa lama-lama. Seperti dokter Tirta lah pernah kena juga terpapar, terindikasi terpapar, tapi dia pulih. Nah, kenapa? Karena dia punya pemahaman dan punya kegiatan keyakinan yang sangat tinggi terhadap pemahaman itu sendiri atas COVID. Jadi dia kembali, imunnya kuat kembali, dia sehat kembali. Nah, jadi dalam hal ini kita memohon
dan dalam pemahaman ini bahwa ini kembali dulu ke religius. Bicara jiwa, jiwa itu hidup. Nah, kalau jiwa yang hidup berarti jasad ini ikut di jiwa itu. Jadi kalau kita mau jiwa itu tenang, ya kembali dulu ke Tuhan. Ingat pada Tuhan gitu. Intinya kita harus kembali ke Sang Pencipta Pak ya, untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini, tidak lepas dari hubungan kita sama Yang Maha Kuasa, untuk terus menggalakkan ibadah dan sebagainya Pak ya. Nah, terkait dengan puisi nih Pak, yang membuat kita dari jarak dekat ini, yang membuat kita gegeratan, ada satu puisi yang akan Bapak sampaikan kembali ya, terkait puisi yang keempat ya, dengan judulnya Sayangi Aku. Coba dong Pak bagi-bagi sama pemirsa sekalian, dan mungkin ada dalam puisi itu ada kaitannya dengan apa yang Bapak sampaikan sebelumnya. Betul. Jadi baiklah, ini puisi keempat. Sayangi aku. Aku adalah corona Allah. Aku datang membawa kebaikan. Aku datang membawa keberkahan. Aku datang membawa ilmu pengetahuan. Aku datang membawa hikmah. Aku adalah corona Allah. Aku jangan dibenci. Aku jangan ditakuti. Aku jangan dicemasi. Aku jangan dikhawatirkan. Aku adalah corona Allah. Aku hadir untuk dipahami. Aku hadir untuk saling menguatkan. Aku hadir untuk bergotong royong. Aku hadir untuk saling mengerti. Aku adalah corona Allah. Sayangi aku dengan cara bertafakur. Sayangi aku dengan cara berdiam di rumah. Sayangi aku dengan cara memutuskan mata rantai penyebaranku. Sayangi aku dengan cara berpuasa. Aku adalah corona Allah. Sayangi aku dengan cara kuatkan imun. Sayangi aku dengan cara jiwa tenang dan tubuh sehat. Sayangi aku dengan cara mensyukuri nikmat rezeki yang dimakan. Sayangi aku dengan cara berbagi dan peduli kasih. Itu adalah corona Allah. Sayangi aku dengan cara mengingat Tuhanku. Sayangi aku dengan cara berlindung di Tuhanku. Sayangi aku dengan cara berserah diri dengan Tuhanku. Sayangi aku dengan cara jangan duakan Tuhanku. Amin ya robbal alamin. Wassalam. Palembang, Minggu 19 April 2020. Karya Advokat Amin Trust. Aku buat Bapak. Demikiannya pemirsa wawancara eksklusif. Jadi terkait dengan penyebaran COVID-19 di Sumatera Selatan, kita ketahui 84 kasus yang sudah masuk di data itu. Jadi untuk menyambut Ramadan harus tenang, jiwa yang tenang, dengan berpuasa yang khusyuk, beribadah secara khusyuk, dan kemudian jangan lupa menjalankan apa yang dihimbau oleh masyarakat, oleh pemerintah dalam hal ini. Tetap jaga jarak, tetap jaga kebersihan, pola hidup yang sehat, kemudian jangan lupa berpergian jika tidak perlu gunakan masker,
agar penyebaran COVID-19 terputus. Demikianlah dari Palembang, Danu, Darat TV melaporkan.